Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan melanjutkan SPLTV kita di video yang ketiga. Kali ini Ibu akan khusus membahas SPLTV yang soalnya berbentuk soal cerita. Nah, kalau SMP mungkin kalian udah pernah belajar tentang soal cerita, tapi masih 2 variabel. Nah, kita coba untuk yang 3 variabel ya. Oke, lihat. Misal di sini harga 2 kilogram jeruk dan 3 kilogram apel itu Rp69.000. Kemudian harga 1 kilogram jeruk, 2 kilogram apel dan 1 kilogram manggis itu Rp50.000. Yang terakhir harga 2 kilogram jeruk dan 1 kilogram apel serta 3 kilogram manggis itu Rp63.000. Nah, Ibu Via membeli jeruk, apel, dan manggis masing-masing 1 kilo. Kemudian dia membayar dengan uang 50 ribuan. Nah, yang ditanyakan adalah berapa uang kembalian Bu Via. Nah, dari soal cerita ini kalian bisa mengerjakannya dengan catatan kalian harus memisahkan dulu variabel yang harus kalian pakai. Nah, di sini Ibu tetap menggunakan variabel X, Y, dan Z. Kalau kalian nanya, Bu, boleh enggak kalau jeruknya kita ganti pakai J? Jadi 2J tambah 3A sama dengan 69.000. Itu boleh saja, enggak masalah. Sesuaikan nama buahnya. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya nanti nama buahnya hurufnya sama. Nah, itu nanti bingung. Nah, supaya aman, kita pakai variabel yang berbeda. Di sini Ibu memisalkan X itu adalah harga 1 kilogram jeruk, berarti X untuk jeruk. Y itu harga 1 kilogram apel, berarti Y untuk apel. Dan Z adalah harga 1 kilogram manggis, berarti Z untuk manggis. Nah, dari soal cerita ini, yang panjang-panjang ini, kita bisa buat ke model matematikanya berdasarkan variabel yang sudah kita misalkan. Nah, lihat. Tadi Ibu udah memisalkan jeruk itu X, apel itu Y, manggis itu Z. Jadi kalau 2 kilogram jeruk dan 3 kilogram apel harganya Rp69.000. Berarti bisa kita buat kalimat matematikanya 2X ditambah 3Y sama dengan Rp69.000. Ini persamaan 1. Kemudian cerita yang kedua, harga 1 kilogram jeruk, berarti jeruk kan X, berarti X ditambah 2 kilogram apel, berarti 2Y, Y kan apel, ditambah 1 kilogram manggis, ditambah 1 Z, Z kan manggis, itu harganya Rp50.000, berarti Rp50.000. Ini persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga, harga 2 kilogram jeruk berarti 2X ditambah 1 kilogram apel berarti ditambah 1Y ditambah 3 kilogram manggis berarti 3Z itu harganya Rp63.000. Nah, di sini Bu Via membeli masing-masing jeruk sekilo, apel sekilo, manggisnya sekilo. Kemudian Bu Via membayar dengan uang 50 ribuan. Berapakah kembaliannya? Nah, berarti kita harus tahu dulu harga 1 kilo jeruk berapa, harga 1 kilo apel berapa, harga 1 kilo manggis berapa. Baru kita bisa menghitung berapa total belanjaan Bu Via. Barulah kita bisa mengetahui kalau dia bayar pakai uang 50 ribuan berapa harga uang kembalian Bu Via. Nah, ini sengaja nih jawabannya belum Ibu tulis. Maksudnya adalah berarti nanti di sini petunjuknya kalian mencari nilai X, Y, dan Z, di mana nilai X itu harga untuk 1 kilogram jeruk, nilai Y itu harga 1 kilogram apel, dan nilai Z itu adalah 1 kilogram manggis. Kalau udah dapat berarti kalian tambahkan X tambah Y tambah Z, harga totalnya berapa. Kemudian uang Bu Via 50.000 dikurangi dengan belanjaan totalnya tadi, maka diketahuilah berapa uang kembalian Bu Via. Nah, ini sengaja Ibu ndak isi, ndak cari jawabannya. Ini adalah tugas bonus untuk kalian. Nah, kalian kerjakan, cari jawabannya berapa. Nanti kalian tinggal japrikan ke Ibu, langsung saja. Uang kembaliannya Rp sekian, langsung japrikan ke Ibu ya. Waktunya 1 jam dari video ini Ibu bagikan ke kalian. Nah, nilai itu bisa untuk dipakai nilai bonus. Nilai bonus itu untuk menuntaskan jika ada tugas kalian yang tidak tuntas. Bu, bagaimana kalau tugas saya udah tuntas semua? Simpan dulu, itu cadangan untuk ketika nanti kalian punya tugas yang tidak tuntas. Dengan nilai ini
nilai yang tidak tuntas akan jadi tuntas. Oke, nanti ibu tunggu setelah kalian nonton videonya, kalian cari jawabannya, langsung udah ketemu langsung japri ibu, langsung jawaban saja, enggak pakai cara ya. Oke, itu kita lanjutkan contoh soal cerita yang kedua. Oke, untuk contoh soal cerita yang kedua memang agak rumit, tapi ini paling sering keluar di ujian nih, soal yang model kayak gini, jadi harus diperhatikan baik-baik. Lihat ya, nomor 2. 3 tahun lalu jumlah usia Hesti, Ilham, dan Johan adalah 33 tahun. Sekarang usia Hesti 2 tahun kurang dari usia Ilham. Sedangkan jumlah usia Ilham dan Johan itu 30 tahun. Jika sekarang tahun 2020, bukan jika lagi, emang iya ya. Tahun berapakah Hesti lahir? Nah, perhatikan soalnya baik-baik. Nah, kalau soal cerita nak, langkah awalnya pasti kita memisahkan dulu supaya pengerjaannya lebih gampang. Nah, ini ada 3 orang nih, ada Hesti, ada Ilham, ada Johan. Maka yang harus kalian misalkan itu adalah usia Hesti sekarang. Kita misalkan X, kemudian usia Ilham sekarang kita misalkan Y, usia Johan sekarang kita misalkan Z. Nah, setelah kita misalkan, kita kembali ke soal ceritanya, baru kita buat ke kalimat matematikanya. Kalian harus jeli ya, bahasa Indonesianya diuji di sini ya. 3 tahun lalu usia Hesti, jumlah usia Hesti, Ilham, dan Johan adalah 33 tahun. Perhatikan, 3 tahun lalu. Kalau usia Hesti sekarang X, maka 3 tahun lalu usia Hesti berapa? Misal usia ibu sekarang 40 tahun. 3 tahun yang lalu usia ibu berapa? 37. Dapat 37 dari mana? 40 dikurang 3. Iya, nah jadi 3 tahun yang lalu usia Hesti, maka nih usia Hesti kan X yang sekarang, maka 3 tahun yang lalu usianya X dikurang 3. Nah, jumlah, berarti kan jumlah usia mereka bertiga di 3 tahun yang lalu. Nah, berarti usia Hesti 3 tahun yang lalu, X dikurang 3, itu ditambah usia Ilham 3 tahun yang lalu, Y dikurang 3, ditambah usia Johan 3 tahun yang lalu, yaitu Z dikurang 3. Sama dengan berapa? Usia mereka di 3 tahun yang lalu, 33 tahun. Nah, kita buatlah ini. Sekarang kita buka kurungnya, X dikurang 3 ditambah Y dikurang 3 ditambah Z dikurang 3. Maka variabel sama-sama variabel, konstanta kita pindahkan ke kanan. Berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 33, 3 ini pindah ke kanan jadi plus, 3 ini pindah ke kanan jadi plus, 3 ini pindah ke kanan jadi plus. Kita dapatkan X tambah Y tambah Z, 33 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 42. Ini persamaan 1. Kemudian cerita selanjutnya, lihat. Sekarang usia Hesti 2 tahun kurang dari usia Ilham. Berarti tuan siapa? Hesti dan Ilham. Sekarang usia Hesti 2 tahun kurang dari usia Ilham. Misalnya usia Ilham 10. Hesti kurang 2 tahun dari usia Ilham. Berarti usia Hesti 8 tahun. Berarti yang lebih muda Hesti dibanding Ilham. Oke, kita terjemahkan kalimatnya. Usia Hesti sekarang kan X nih. Itu 2 tahun kurang dari usia Ilham. Berarti kan usia Ilham kan Y. Berarti usia Hesti itu usia Ilham dikurang 2. Itu kita sebut persamaan 2. Yang terakhir di sini, sedangkan jumlah usia Ilham dan Johan itu 30 tahun. Berarti usia Ilham kan Y, usia Johan kan Z. Berarti kalau dijumlahkan Y tambah Z sama dengan 30 tahun. Oke, udah kita dapatkan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, seperti yang sudah-sudah kita eliminasi biasa. Kita mau mencari nilai usia mereka. Sekarang pertanyaannya dulu. Jika sekarang tahun 2020, tahun berapakah Hesti lahir? Berarti yang terpenting di sini adalah usia Hesti. Jadi kalau udah ketemu usia Hesti, udah usia yang lain enggak usah dicari pun enggak apa-apa. Karena yang ditanyakan adalah Hesti. Oke. Ya, kita masukkan, ambil. Substitusi 2 ke 1. Persamaan 2 kita kan X sama dengan Y dikurang 2. Kita masukkan ke persamaan 1 di sini. Masukkan ke sini. Oke, berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 42. Ini persamaan 1. Nah, yang persamaan 2 tadi ini kita masukkan ke sini. Ke persamaan 2 kan sama dengan X sama dengan Y dikurang 2. Berarti X-nya ini kita ganti dengan Y dikurang 2 tuh. X-nya kan sama dengan Y dikurang 2. Maka X ini kita ganti dengan Y dikurang 2. Lanjutkan.
tambah Y tambah Z sama dengan 42. Kita buka kurungnya, Y dikurang 2 tambah Y tambah Z sama dengan 42. Kemudian Y tambah Y, 2Y ditambah Z sama dengan 42. 2 ini konstanta pindahkan ke kanan. Negatif jadi positif. Berarti di sini dapatkan 2Y ditambah Z sama dengan 44. Nah, kalian perhatikan. Di sini mengandung variabel Y dan variabel Z. Bukankah sama dengan persamaan 3? Y, Z juga. Nah, ambillah 3 dan 4. Kita ambil 3 dan 4. Y tambah Z sama dengan 30. 2Y tambah Z sama dengan 44. Variabel yang koefisiennya sama adalah Z. Tinggal kita eliminasi Z-nya. Karena sama-sama plus, kita kurang. Berarti 1Y dikurang 2Y sama dengan min 1Y. Z-nya udah 0. Tinggal 30 dikurang 44 sama dengan negatif 14. Kalau negatif Y sama dengan negatif 14, maka Y saja sama dengan 14. 14 tahun ini adalah usia Ilham sekarang. Karena tadi Y kita misalkan usia Ilham sekarang. Nah, udah kita ketahui usia Ilham sekarang adalah 14 tahun. Nah, yang mau kita cari ini kan yang ditanyakan Hesti. Berarti usia Johan tidak dicari pun tidak apa-apa. Jadi Z-nya tidak kita dapatkan pun tidak apa-apa. Karena kita hanya ditanyakan usia Hesti. Nah, usia Hesti kita dapatkan dengan memakai usia Ilham. Nah, dikatakan di soal tadi kan Hesti 2 tahun lebih muda dibanding Ilham. Oke, kita masukkan ke sini. Usia Hesti X sama dengan Y dikurang 2. Yang persamaan kedua tadi. Yang ini. Nah, ini masukkan sini. Nah, maka usia Hesti sama dengan usia Ilham kan udah kita dapat 14 tahun dikurang 2. Maka usia Hesti sama dengan 12 tahun. Itu usia Hesti sekarang. Nah, jika sekarang tahun 2020, berarti 2020 dikurangi usia Hesti, maka kita dapatkanlah 2008, di mana 2008 itu adalah tahun lahir Hesti. Jadi jawabannya adalah Hesti lahir pada tahun 2008. Oke. Untuk soal cerita udah selesai. Dengan demikian SPLTV selesai ya. Nanti Ibu akan kasih soal latihan. Oke, jangan lupa itu soal bonusnya dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum.